Kalau di sini meskipun pendidikan, setahu saya alumni-alumninya masih ketika lulus lebih milih ke proyek gitu sih Mas, proyek bangunan, entah bangunan gedung, jembatan ataupun jalan. Kebanyakan masih pengen di proyek karena apa ya? Saya sendiri pun juga nanti orientasinya pengennya di proyek dulu. Karena biar tahu implementasi ilmu yang dipelajari kita itu di kenyataan itu seperti apa bentuknya gitu. Nggak cuma kita bisa ngitung tapi nggak tahu bentuk nyatanya itu seperti apa. Proyek biasanya kalau awal di pelaksana gitu sih. Pelaksana kalau enggak pengawas sama bisa bantu di estimator ngitung RAB bangunan. Guru juga bisa karena kita memang dari prodi pendidikan yang diproyeksikan memang jadi guru di SMK seperti itu. Bisa lanjut juga kalau mau dosen harus lanjut S2. Sejauh ini bisa banyak kok alumni yang terus S2-nya ambil sipil, itu bisa. Jadi mungkin dari pengalaman saya sendiri karena sebenarnya ini bukan pilihan yang pertama karena saya pertimbangannya ambil ini saya ya minat tertarik sama sipil. Terus di satu sisi lihat peluangnya ketika masuk di sini. Kebetulan saya dulu SBMPTN, jadi saya lihat peluang biar saya bisa kuliah di negeri lah paling tidak karena orang tua pengennya di negeri. Dan kenapa sih kok nggak guru juga sekarang udah itu. Nah karena di UNY kebetulan ada prodi pendidikan teknik sipil, nah saya coba daftar di situ karena nanti kemungkinan bisa jadi guru, bisa juga di proyek seperti itu sih Mas. Tapi biasanya kalau teman-teman mau ke sipil, nah di sini juga udah buka sipil murni. Itu kalau mau niat ke proyek ya bener-bener diniatin kalau bisa ya daftar yang murni. Meskipun yang pendidikan juga nggak menutup kemungkinan karena tuntutannya sekarang itu biasanya kita terhalang di gelar meskipun skill itu ada. Karena gelar biasanya untuk tender proyek itu berpengaruh. Ketika kita lulus kan kalau yang pendidikan SPD. Sedangkan kalau untuk tender proyek biasanya harus sarjana teknik. Kalau mau lanjut kuliah entah itu di jurusan apapun nggak mandang apa ya istilahnya di dalamnya itu ada kesulitannya sendiri, ada kesenangannya sendiri, tinggal kita yang menyikapi. Intinya kalau udah masuk dan itu pilihan kita ya kalau bisa kita maksimalin karena mau nggak mau kita nanti kaitannya dan urusannya itu di situ dan dunia kerja yang kita hadapi tidak jauh dari apa yang kita pelajari ketika kuliah ini seperti itu. Jadi rugi kalau kita masih nyesel lah masuk inilah atau masih males-malesan lah. Sebenarnya itu rugi. Jadi kalau buat teman-teman mumpung belum terlanjur, terutama yang semester-semester baru, coba sadar lebih awal. Bukan berarti kita nggak bisa main ataupun nongkrong, bisa, tapi dikemas lebih bermanfaat, entah itu diskusi tentang software ataupun permasalahan tentang sipil karena kita di sipil. Mungkin seperti itu sih kesadarannya. Kadang emang di awal itu pengennya kalau kuliah ya main-main dulu lebih bebas gitu dari SMA, nggak dikekang karena bisa kos atau bisa pulang semaunya sendiri. Itu bisa kita harus kontrol diri sendirilah. Dan kalau bisa kita ada target. Ya harus ada target, jadi biar ada kemauan untuk belajar dan belajar. Alasan harus milih sipil UNY ya itu semua kemantepan dari teman-teman sih. Kalau saya ya karena niat satu, saya minat di sipil, pengen sipil, dan orang tua ada kemauan kenapa nggak coba biar besok jadi guru gitu. Ya, intinya semua jurusan itu baik dan ada plus minusnya, ada susahnya, ada senangnya. Itu semua tinggal komitmen kita
ketika milih itu berarti harus menyelesaikannya.